Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengelolaan laboratorium. Kelompok kami terdiri dari Aprida Nikan Palupi, Dian Ervina Widiastuti, Laila Nuridayati, dan Rosi Luluk Maulida. Pengertian dari laboratorium. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yaitu labora yang berarti bekerja. Secara umum laboratorium diartikan sebagai tempat bekerja, tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Pengertian laboratorium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan. Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, laboratorium merupakan sebuah ruangan atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik pembelajaran, atau pembuatan obat-obat atau bahan kimia. Pengertian laboratorium menurut Kamus Webster adalah tempat yang dilengkapi peralatan guna melangsungkan eksperimen dalam sains atau pengujian dan analisis. Berdasarkan Permenpan nomor 3 tahun 2010, laboratorium merupakan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, atau produk dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi dan manfaat laboratorium. Menurut Sukarso tahun 2005, laboratorium sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengkaji gejala-gejala alam. Mengembangkan keterampilan motorik siswa akan bertambah keterampilan dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat keberanian ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Fungsi dan manfaat dari laboratorium dijelaskan dalam Anonim tahun 2003, laboratorium sebagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran terdiri dari 3 ranah, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode pembelajaran, yakni percobaan dan pengamatan. Laboratorium sebagai sarana dan prasarana pendidikan. Laboratorium pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dengan bermacam-macam kondisi yang dapat dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan. Pengertian administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium diartikan sebagai suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas laboratorium sehingga dapat diketahui jenis atau jumlah dari tiap jenisnya dengan tepat. Aspek-aspek yang perlu diadministrasikan meliputi ruang laboratorium, fasilitas laboratorium, alat dan bahan praktik, serta kegiatan laboratorium. Administrasi dan inventarisasi laboratorium. Yang pertama, dalam pengelolaan laboratorium meliputi beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan, yang kedua penataan, 3 pengadministrasian, dan yang keempat pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi meliputi bangunan, fasilitas umum laboratorium, peralatan, bahan kimia, ketenagaan, dan kerjasama. Administrasi dan inventarisasi laboratorium. Administrasi ini selanjutnya akan dilakukan menggunakan format administrasi tiap komponen, meliputi format A yang berisi data ruang laboratorium, format B1 kartu barang yang berisi kartu barang, B2 daftar barang,
B3. Daftar penerimaan atau pengeluaran barang. B4. Daftar usulan atau permintaan barang. C1. Kartu alat. C2. Daftar alat. C3. Permintaan penerimaan atau pengeluaran alat. C4. Usulan atau permintaan alat. C5. Daftar usulan atau permintaan alat dari acara praktikum. C6. Daftar usulan atau permintaan alat dari tiap lab. D1. Kartu bahan. D2. Daftar bahan. D3. Penerimaan atau pengeluaran bahan. D4. Usulan atau permintaan bahan. D5. Usulan atau permintaan bahan dari acara praktikum. D6. Usulan atau permintaan bahan dari tiap lab. Format E. Data ketenagaan. Format F. Agenda kegiatan lab. Administrasi bangunan atau ruang laboratorium. Pengadministrasian bangunan atau ruang laboratorium misalnya ruangan praktikum, ruangan persiapan, ruangan penyimpanan, greenhouse, dan lain-lain. Ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukuran, dan kapasitas dalam format A. Administrasi fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium untuk mengadministrasikan digunakan 4 macam format yaitu B1, B2, B3, dan B4. Barang-barang fasilitas umum meliputi meja tulis, meja demonstrasi, instalasi air, lemari alat atau bahan, barometer, dan lain-lain. Administrasi alat laboratorium. Untuk administrasi peralatan lab menggunakan format C1, C2, C3, C4, dan C4. Jenis formatnya sama dengan B1 sampai B4, perbedaannya mengganti perkataan barang format B dengan perkataan alat pada format C. Teknis pengadministrasiannya sama dengan pengisian format B akan tetapi pada pengisian format C dituntut mengenal alat relatif banyak. Dalam mengadministrasikan bahan kimia adalah menggunakan format D. Spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul, kemurnian, konsentrasi, massa atau berat jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Pengadministrasian ketenagaan laboratorium menggunakan format C tentang kepala laboratorium, sekretaris laboratorium, penanggung jawab praktikum, asisten penanggung jawab praktikum, teknisi jika ada, laboran. Format E memuat informasi tentang jenis ketenagaan, jumlah, kualifikasi pendidikan, dan rincian tugas atau job description. Untuk mengadministrasikan kegiatan laboratorium digunakan format F atau agenda kegiatan laboratorium. Penataan dan pengelolaan laboratorium yang pertama menggunakan perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, sumber daya manusia, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Penataan mewujudkan suatu laboratorium yang layak operasi diperlukan penempatan peralatan yang tersusun dengan rapi, berdasar kepada proses dan langkah-langkah penggunaan atau aktivitas dalam laboratorium yang diharapkan. Begitu pula dengan daerah kerja harus memiliki luas yang memungkinkan pengguna atau pekerja atau operator dapat bergerak secara bebas, aman, dan nyaman, di samping lalu lintas bahan yang akan digunakan dapat sampai ke tempat kerja dengan mudah dan lancar. Pengadministrasian juga disini disebut sebagai kegiatan menginventaris. Inventaris adalah suatu kegiatan dan usaha yang dilakukan untuk menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki sekolah. Dengan kegiatan inventarisasi yang memadai akan dapat diperoleh pedoman untuk mempersiapkan anggaran atau mempersiapkan kegiatan pada tahun yang akan datang. Pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Pada dasarnya, pengamanan, perawatan, dan pengawasan lab merupakan tanggung jawab bersama baik pengelola maupun pengguna. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan upaya menjaga keselamatan kerja mencakup usaha untuk selalu mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan sewaktu bekerja di lab dan penanganannya bila terjadi kecelakaan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.